Oke. Oke, sudah ya. Siapa yang ngorok itu? Sudah ada yang ngorok. Siapa yang ngorok itu? Coba Pak di ini dulu. Oh, lah. Coba pedayan, begini. Siapa yang ngorok itu? Coba. Oke, sudah kelihatan ya? Share screen-nya ya? Kelihatan jelas. Oke, jelas. kita mulai ya. Jadi menurut ajaran agama Islam, beberapa orang Yahudi ini saya bahasa Indonesia kan diterjemahkan dari bahasa Inggris ya. Jadi mungkin ada beberapa kata yang mungkin membingungkan ya. Tapi ya ini ya yang bisa saya terjemahkan. Jadi menurut ajaran agama Islam, beberapa orang Yahudi mengkonfirmasi keaslian kenabian Muhammad dan bergabung dengannya. Ini prolognya ya. Kebanyakan orang Yahudi bagaimanapun dikutuk karena menolak Nabi dan gagal memenuhi perintah agama mereka sendiri. Itu menurut penilaiannya. Polemik abad pertengahan cenderung keras dan agresif. Tetapi sementara Muslim dan Kristen menghasilkan polemik di bawah perlindungan dan dorongan otoritas agama dan politik mereka sendiri. Orang Yahudi hidup di mana-mana sebagai komunitas minoritas dan karenanya tidak memiliki perlindungan seperti itu. Untuk menjaga harga diri mereka sendiri, orang-orang Yahudi juga melakukan polemik. Tetapi mereka harus halus dalam berargumentasi. Salah satu bentuk polemik yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi dan subaltern lainnya adalah kontra sejarah. Jadi mereka membuat polemik untuk kontra sejarah khususnya di dalam Islam itu sendiri ya. Ini kontra sejarah jadinya. Oke, kemudian yang menceritakan kembali narasi terkenal dengan cara yang mempertanyakan atau melemahkan pesan mereka sendiri. Salah satu kontra sejarah semacam itu adalah pencitraan ulang Yahudi kuno tentang narasi tradisional Muslim tentang wahyu ilahi. Perkenalan. Artikel ini membahas polemik Yahudi yang menceritakan kembali narasi dasar Muslim tentang wahyu ilahi dan penerimaan firman Tuhan melalui Nabi Muhammad. Ini berfungsi sebagai kontra sejarah. Mungkin berasal dari cerita lisan, tetapi akhirnya dicatat dalam beberapa varian. Tujuan dari menceritakan kembali tampaknya telah atau untuk melawan klaim Muslim bahwa Al-Quran dan Islam telah membatalkan atau menggantikan otoritas kitab suci dan praktek Yahudi. Jadi di sini Yahudi melakukan kontra sejarah karena mereka menganggap bahwa Al-Quran dan Islam telah membatalkan dan menggantikan otoritas kitab suci mereka, yaitu Taurat. Ya. Dan praktek-praktek Yahudi sendiri berdasarkan adat istiadat Yahudi. Sumber-sumber Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad mulai menerima wahyu ilahi ketika dia berusia sekitar 40 tahun. Suatu hari saat bermeditasi dengan tenang di sebuah goa di Jabal Al-Nur atau Gunung Cahaya di luar Mekah, dia menerima wahyu pertamanya. Malaikat Jibril tiba-tiba muncul dan memerintahkan agar dia membacakan kepada orang-orang atas nama Tuhan. Ya, ini yang biasa ditulis Iqra bismil rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, Iqra ya yang pertama kali. Ya, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian khalaq insan min alaq.
menciptakan manusia dari massa yang melekat. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu Maha Pemurah. Alladzi alama bil qalam, yang diajar oleh pena. Ya, alamal insan malam ialam, mengajarkan apa yang tidak diketahui manusia. Menurut tradisi Islam, momen luar biasa ini menandai awal dari kehidupan kenabian Muhammad yang akan berlangsung sejak hari itu hingga hari kematiannya, sekitar 23 tahun kemudian. Tradisi menyamakan dia dengan nabi-nabi Alkitabiah klasik sebelum dia dan menggambarkan dia awalnya sebagai utusan Tuhan yang enggan. Tetapi pada waktunya dia memikul tanggung jawabnya untuk melayani Tuhan dan umat manusia dengan menjadi saluran untuk pesan ilahi dari apa yang dalam istilah Yahudi modern bisa disamakan dengan tauhid etis. Al-Quran dan tradisi Islam berulang kali menyampaikan bahwa Muhammad tidak ada hubungannya dengan komposisi Al-Quran. Maksudnya yang menulis Al-Quran bukan Muhammad. Ya, jadi mereka menarasikan itu sampai dikatakan adalah Muhammad adalah nabi yang ummi dan tidak bisa baca tulis, ya, untuk menghindari tuduhan bahwa Muhammad yang menulis Quran dan mengarang Quran. Ya, dia hanyalah seorang utusan yang menyampaikan pesan Tuhan, bukan pesannya sendiri. Ini menurut narasi Muslim. Bersama-sama, sumber-sumber ini menyampaikan narasi Islam dasar dan kolektif atau meta-narasi dari permulaannya sendiri. Sebuah sejarah keselamatan, tanda kutip, yang sakral atau Helgeschichte, ya, Schichte, yang berfungsi sebagai doktrin dan landasan inti yang di atasnya dibangun otoritas dan signifikansi kitab suci Islam, hukum dan teologi. Akan tetapi sejarah aktual kehidupan Muhammad dan kemunculan Al-Quran tetap kontroversial dan tidak pasti tanpa bukti dan saksi. Seperti halnya sejarah awal Israel dan sejarah awal kekristenan, satu-satunya sumber tertulis disusun oleh para pengikut agama, para pendirinya, yang tidak akan diterima oleh sejarawan terlatih. Dan tentu saja dalam kasus Islam awal, arkeologi dan paleografis, penelitian masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, setiap rekonstruksi sejarah yang masuk akal tentang kemunculan Islam hanya dapat diperkirakan, tidak dapat dipastikan. Ilmu pengetahuan kritis yang dikutip dalam catatan kaki sebelumnya telah menunjukkan betapa sulitnya atau mungkin tidak mungkin, ya, atau mungkin tidak mungkin merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah aktual dari sumber-sumber Islam kanonik. Bukanlah di sini untuk mencoba merekonstruksi sejarah yang sebenarnya atau untuk mendukung salah satunya. Posisi positivis atau revisionis atas historisitas sumber. Tujuannya untuk memeriksa literatur polemik sudah cukup untuk membangun narasi dasar Muslim dan mengamati bagaimana orang Yahudi menanggapinya dengan kontra narasi mereka sendiri. Sebagaimana Muhammad digambarkan dalam sumber-sumber sebagai sesuai dengan model klasik dari seorang nabi yang enggan, begitu pula penentangan umum terhadap pesan kenabiannya tampaknya cocok dengan pola sejarah perlawanan terhadap suara kenabian Tuhan. Biografi Muhammad yang resmi menyebutkan di satu sisi bahwa orang-orang mulai menerima Islam dalam jumlah besar ketika dia mulai berdakwah di Mekah. Ya, ini di dalam kurung maksudnya tulisannya adalah dakhala al-Anas fil al-Islam at-tafasadik dikhir al-Islam bi Makkah. Namun tetap sama. Ya, Work mencatat, ini orang yang namanya Work mencatat bagaimana dia ditantang segera setelah dia mulai berkhutbah
menentang kemusyrikan asli di Mekah, ya khususnya orang-orang Quraisy, dan bahwa pengikutnya yang sebenarnya cukup sedikit. Menurut narasi Islam, lawan pertamanya adalah penduduk asli kota kelahirannya di Mekah yang mempraktikkan adat agama Arab politeistik atau pagan. Musuh-musuh ini yang sebagian besar berasal dari suku Quraisy-nya sendiri disebut sebagai musyrikin dalam Al-Quran atau para penyembah berhala. Dia juga segera ditantang oleh beberapa orang yang bergabung dengan komunitasnya, tetapi kemudian mulai melemahkannya. Jadi Quranik munafikun biasanya diterjemahkan sebagai orang-orang munafik, tetapi juga orang-orang yang ragu-ragu atau orang-orang yang bimbang. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dikenal sebagai ahlul kitab dalam Al-Quran atau ahli kitab menantangnya karena statusnya sebagai nabi baru yang membawa dispensasi ilahi baru mengancam praktik dan kepercayaan mereka. Namun akhirnya Muhammad menang dengan pertolongan Tuhan, sehingga pada saat kematiannya pada usia 62 tahun, sebagian besar Arab telah menerima dia. Para nabi menantang status quo agama mereka. Sebagai juru bicara Tuhan, mereka selalu mewakili kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan agama manusia manapun. Peran kenabian termasuk menantang asumsi dan menguji kelayakan keadaan yang ada. Sejarah telah menunjukkan bagaimana Yudaisme, Kristen, dan Islam semuanya telah merevolusi status quo ante ketika mereka muncul ke dalam sejarah dengan sosok kenabian baru dan dispensasi ilahi. Dan sejarah juga telah menunjukkan bagaimana ketiga monoteisme, kitab suci menemukan diri mereka terancam oleh nabi-nabi baru yang muncul setelah mereka menjadi agama yang mapan. Ketiganya gagal meyakinkan yang lain bahwa pemahaman mereka tentang harapan Tuhan itu benar. Setiap komunitas agama membentuk serangkaian narasi untuk mendukung pandangan eksklusifnya sendiri tentang sejarah ketuhanan dan manusia. Dan masing-masing narasi tersebut meruntuhkan klaim yang lain. Hubungan pertentangan ini menghasilkan apa yang biasa disebut dengan polemik perspektif. Sikap dan posisi yang berusaha mendukung suatu posisi dengan cara melemahkan dan mendelegitimasi posisi pihak lainnya. Polemik mencerminkan metanarasi pola dan struktur pemikiran yang mencerminkan pandangan dunia dan memberikan pandangan kolektif. Arti kisah yang akan ditelaah di bawah ini merupakan polemik kontra narasi Yahudi terhadap narasi Islam yang di dalamnya terdapat polemik yang ditujukan terhadap Yahudi. Namun untuk memahami tanggapan orang Yahudi, pertama-tama kita harus mempertimbangkan dorongan umum dari narasi Islam mengenai peran orang Yahudi dalam pengalaman kenabian Muhammad. 2. Narasi Islam tentang orang-orang Yahudi pada zaman Muhammad. Menurut narasi dasar Islam, beberapa orang Yahudi yang tinggal di Arabia sebelum kelahiran Muhammad mengharapkan kedatangan sosok penebus. Jadi orang-orang Yahudi di Arab itu juga sedang menantikan Mesias atau penebus. Salah satu orang Yahudi tersebut yang datang ke Arabia dari Syria adalah Ibn al-Hayyaban. Menurut Ibnu Qatadah yang meriwayatkan hadis tersebut atas nama seorang tetua suku Yahudi Bani Quraiza di Medina, Ibnu al-Hayyaban adalah orang yang sangat saleh, sehingga ketika dia berdoa meminta hujan selama musim kemarau yang hebat, hujan pasti akan turun. Terlepas dari kebenaran dan optimismenya yang berani, bagaimanapun dia tidak melihat kedatangan orang yang dia tunggu-tunggu. Jadi
penebus yang ditunggu-tunggunya tidak datang-datang. Dalam narasi Ibn Qatadah, ketika dia tahu bahwa dia akan mati, dia berkata, "Wahai orang Yahudi, menurutmu apa yang membuatku meninggalkan tanah roti?" Maksudnya Bethlehem, ya, dan anggur, ya, untuk datang ke tanah kesulitan dan kelaparan. Maksudnya dia datang dari tanah yang penuh roti dan anggur untuk datang ke tanah kesulitan dan kelaparan. Jadi dia berangkat dari Israel yang gemah ripah loh jinawi ke tanah kesulitan dan kelaparan. Tujuannya adalah mencari sang penebus yang ditunggu-tunggu. Ketika mereka berkata, mereka tidak dapat memikirkan mengapa. Dia berkata bahwa dia datang ke negeri ini mengharapkan untuk munculnya seorang nabi yang waktunya sudah dekat. Waktunya telah tiba. Menurut Salama Ibn Salama, sebagaimana dicatat oleh Ibn Ishaq, seorang Yahudi saleh dari klan Banu Abdul Ashal pernah menunjuk dengan tangannya ke arah Mekah dan Yaman dan berkata seorang nabi akan diutus dari arah negeri ini. Dalam beberapa cerita, seorang Yahudi mengetahui malam kelahiran Muhammad, memberitahu tetangga Arabnya bahwa bayi itu akan menjadi nabi dan bahkan menggambarkan tanda kenabian di punggung Muhammad. Dalam satu versi, orang Yahudi yang meramalkan kelahirannya datang untuk melihat bayi yang baru lahir. Dia mengamati tahi lalat di punggungnya dan kemudian jatuh pingsan. Ketika dia kemudian sadar kembali, mereka berkata, "Celakalah kamu, apa yang salah?" Dia menjawab, "Kenabian telah hilang dari orang Israel dan kitab suci telah meninggalkan milik mereka." Ketika Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, orang pertama yang melihatnya dan mengumumkan kedatangannya adalah seorang Yahudi. Komunitas Madinah telah mengundang Muhammad untuk pindah ke kota mereka dan menunggu kedatangannya. Beberapa orang pergi ke pinggir kota setiap hari untuk menunggu kedatangannya. Tetapi menurut cerita, Rasulullah tiba setelah kami pulang. Dan orang pertama yang melihatnya adalah salah satu orang Yahudi yang telah mengamati apa yang kami lakukan dan tahu bahwa kami mengharapkan kedatangan Rasulullah. Dia berteriak sekeras-kerasnya, Banu Kailah, istilah kolektif untuk Madinah, klan Aus dan Khazraj. Keberuntungan telah datang, itu maksudnya ya. Sumber-sumber Muslim mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi yang saleh ini mengantisipasi kedatangan seorang nabi seperti Muhammad dan bahwa beberapa orang Yahudi mengenalinya sebagai orang yang ditunggu-tunggu. Menurut tradisi Muslim, beberapa orang Yahudi di Madinah menerima kenabian Muhammad dan segera bergabung dengan komunitas pengikutnya. Salah satunya adalah Mukhairik, digambarkan sebagai seorang Yahudi terpelajar yang mengenali Muhammad dari pengetahuannya tentang tradisi Yahudi. Mukhairik begitu yakin akan kenabian Muhammad sehingga dia pergi berperang untuknya. Di pertempuran Uhud yang kebetulan terjadi pada hari Sabat, ketika pertempuran biasanya dilarang menurut hukum Yahudi, kata-kata terakhir Mukhairik kepada rekan-rekan Yahudinya adalah, "Jika saya terbunuh hari ini, harta saya akan diberikan kepada Muhammad untuk digunakan sebagaimana yang ditunjukkan Tuhan kepadanya." Dia terbunuh dalam pertempuran dan hartanya kemudian dibagikan oleh Muhammad di Madinah dalam bentuk sedekah. Ya, bahasa Ibrani juga sedekah. Sedekah tapi pakai TZ ya, sedekah ya. Ya, di Arab jadi sedekah. Contoh paling terkenal dari seorang Yahudi Madinah yang bergabung dengan Muhammad adalah Abdullah ibn Salam. Digambarkan sebagai seorang rabi bijaksana yang dipuji secara luas dalam literatur dan menjadi pahlawan dari banyak suku anak-anak yang diterbitkan di dunia Muslim hingga hari ini. Abdullah ibn Salam tidak hanya mengakui Muhammad karena statusnya yang sebenarnya sebagai nabi,
dan bergabung dengannya. Dia memberitahu Muhammad bahwa orang-orang Yahudi lainnya juga mengakui kenabiannya yang sebenarnya, tetapi menolaknya untuk mengakuinya karena mereka adalah bangsa pembohong. Al-Quran dipahami dalam tafsir Muslim normatif untuk menegaskan bahwa ahli kitab secara alami mengakui kenabian Muhammad. QS 2 ayat 146. Orang-orang yang kami berikan kitab itu mengetahuinya atau dia sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi sesungguhnya sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka mengetahuinya. Ini diparafrasekan, ya, ini diparafrasekan oleh komentar populer yang dikenal yaitu Jalalain, ya, oleh Ibnu Al-Jalalain sebagai berikut. Orang-orang yang kami berikan kitab itu mengenalinya Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri karena deskripsi dia dalam kitab suci mereka. Abdullah ibn Salam berkata, saya mengenalinya saat saya melihatnya seperti saya mengenali anak sendiri. Jadi ini perkataan dari Abdullah ibnu Salam yang orang Yahudi tadi. Ya, saya mengenalinya saat saya melihatnya seperti saya mengenali anak saya sendiri. Tetapi pengakuan saya tentang Muhammad lebih kuat. Tetapi sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, yaitu deskripsinya, dan mereka tahu ini yang Anda, yaitu Muhammad. Yang Anda ikuti, yaitu Muhammad. Terlepas dari cerita-cerita ini, bagaimanapun tampaknya bahkan dari tradisi Muslim bahwa sebagian besar orang Yahudi Madinah tidak bergabung dengan komunitas baru, yaitu dengan Islam, ya. Menurut beberapa tradisi, orang-orang Yahudi digambarkan mengatakan bahwa Muhammad bukanlah orang yang mereka tunggu-tunggu. Jadi terpecah. Ada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Muhammad bukan orang yang ditunggu-tunggu. Ini bukan orangnya, katanya. Kebanyakan orang Yahudi yang menyaksikan Muhammad sama sekali tidak menganggapnya sebagai Nabi Tuhan. Terlepas dari cerita tentang Abdullah ibn Salam, ada beberapa orang Yahudi lainnya yang percaya pada status kenabiannya. Pengamatan bahwa sebagian besar orang Yahudi selama hidup Muhammad tidak menerima kenabiannya tampaknya mencerminkan realitas sejarah. Hal ini didukung oleh hadis yang sering diulang-ulang di mana Muhammad dilaporkan berkata, seandainya hanya 10 orang Yahudi atau 10 rabi mengikuti saya, setiap orang Yahudi yang di bumi akan mengikuti saya. Dan faktanya, menurut semua sejarah Muslim rekonstruksi periode Nabi di Madinah, bahwa 3 suku besar Yahudi di Madinah semuanya secara aktif menentangnya. Ya, jadi ada 3 suku besar di Arab, suku Yahudi terbesar justru menentang Muhammad sebagai seorang nabi. Penolakan orang Yahudi secara umum tidak untuk percaya pada status kenabian Muhammad juga akan menjelaskan mengapa orang Yahudi begitu sering digambarkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai orang yang keras kepala. Dan mereka dikutuk tidak hanya karena menolak Nabi, tetapi juga karena gagal memenuhi kewajiban agama mereka sendiri. Tuduhan terakhir membantu menjelaskan kegagalan orang Yahudi untuk mengenali apa yang seharusnya sudah jelas. Atribut-atribut dan gambaran-gambaran yang ditujukan terhadap orang-orang Yahudi pada zaman Muhammad ini terkandung dalam landscape polemik Muslim yang jauh lebih besar yang juga ditujukan terhadap orang-orang Kristen, musyrik, Hindu, dan berbagai gerakan Muslim di dunia Muslim itu sendiri. Dan polemik Muslim cocok dengan dunia literatur polemik yang lebih besar, yang sangat produktif antara Muslim dan Kristen yang bersaing. Polemik Muslim dan Kristen dihasilkan di bawah perlindungan dan atas dorongan otoritas agama dan politik mereka sendiri.
polemik Yahudi, tidak. Orang-orang Yahudi hidup sebagai komunitas minoritas di bawah kekuasaan Muslim dan Kristen, yang tentu saja tidak memberi mereka perlindungan seperti itu. Sebagai akibat dari situasi yang tidak biasa ini, Muslim dan Kristen dapat dan memang sering menulis kecaman publik yang ekstrim terhadap orang-orang Yahudi dan Yudaisme serta kelompoknya. Sementara orang Yahudi dilarang menulis tanggapan publik. Orang-orang, karena memang di Arab, saya jelaskan, karena di Arab pada waktu itu juga sudah banyak orang Kristen ya. Jadi Yahudi ini memang minoritas di Arab. Yang terbesar Muslim dan Kristen, yaitu Kristen Arab. Orang-orang Yahudi secara alami menanggapi argumen-argumen yang ditujukan terhadap mereka dan juga menawarkan kritik mereka sendiri terhadap agama-agama lawan. Tetapi bahan polemik Yahudi cenderung halus, sering diartikulasikan melalui bahasa kode untuk perlindungan mereka sendiri. Nah, ini kata kuncinya, bahasa kode. Jadi mereka selaku minoritas, mereka bermain cantik dan bermain halus. Kalau orang Medan bilang main cantik lah. Nah ini orang Yahudi, mereka bermain cantik di tengah dalam keadaan minoritas untuk mempertahankan hidup mereka. Ya, jadi sering diartikulasikan melalui bahasa kode untuk perlindungan mereka sendiri. Dan jarang dalam komposisi yang ditulis sebagai polemik semata. Kita akan mengamati bagaimana hal ini dicapai melalui narasi di bawah ini. Orang-orang Yahudi seperti halnya Kristen dan pemeluk agama lain dihadapkan pada masalah keberhasilan sejarah yang luar biasa dari Islam dan peradaban yang dihasilkannya. Keberhasilan Islam diamati oleh pihak melalui kacamata sejarah bersama yang menganggap sejarah didorong oleh kehendak Tuhan. Semua setuju. Oleh karena itu bahwa keberhasilan sejarah Islam harus menjadi kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi, Kristen, dan Muslim menafsirkan kesuksesan itu secara berbeda. Bagi umat Muslim, sejarah membuktikan teologi. Keberhasilan mereka yang luar biasa sebagai agama dunia dan kerajaan yang kuat adalah hasil dari kebenaran agama mereka dan kebenaran pahala dan dukungan Tuhannya. Yahudi dan Kristen tentu saja melihat hal lain. Bagi banyak orang Kristen, keberhasilan Muslim adalah tanda ketidaksenangan ilahi dengan dosa Kristen. Beberapa orang Yahudi akan setuju dengan orang Kristen yang memegang posisi ini. Tetapi mereka melihat dosa-dosa Kristen dengan cara yang sangat berbeda dari orang Kristen sendiri. Banyak orang Yahudi menganggap keberhasilan Islam sebagai hukuman ilahi yang dilontarkan terhadap kekristenan karena akses teologis dan politik militernya dan khususnya penindasan terhadap orang-orang Yahudi. Banyak orang Yahudi menempatkan Islam bersama dengan kekristenan ke dalam perkembangan apokaliptik mesianik, naik dan turun kerajaan yang pada akhirnya akan menghasilkan kedatangan seorang Mesias Yahudi berdasarkan kitab Daniel pasal 31. Beberapa bahkan memahami kitab Daniel ya, ini 31 dari buku ya, halaman. Beberapa bahkan memahami keberhasilan Islam sebagai pemenuhan janji ilahi yang dibuat untuk Hagar. Dibaca di Kejadian 16 ayat 11 sampai 12. Dan kepada Abraham, ya, Kejadian 17 ayat 20. Dalam kaitannya dengan kelahiran Ismail yang disepakati oleh orang Yahudi dan Muslim sebagai nenek moyang komunitas Arab yang melahirkan Muhammad. Ismail diasosiasikan dalam silsilah Arab dengan Arabisasi Arab Utara, Al-Arab Al-Mustaribah atau Al-Mutta'aribah. Juga dikenal sebagai Adnan atau Arab Mudar. Tetapi menurut interpretasi Yahudi atas ayat-ayat itu, janji-janjinya adalah tentang kesuksesan politik dan militer di antara keturunan Ismail. Mereka tidak ada hubungannya dengan kedatangan Nabi masa depan dan pembentukan agama baru.
3. Titik dan counterpoint. Counterpoint, sarana yang paling umum dan berulang untuk polemik Muslim melawan Yahudi dan Yudaisme adalah melalui kritik terhadap kitab suci Yahudi. Orang-orang Yahudi di dunia Muslim menderita karena klaim yang terus-menerus bahwa kitab suci Yahudi telah diselewengkan oleh nenek moyang mereka sendiri. Bahwa kitab itu pernah berisi ramalan ilahi tentang kedatangan Muhammad yang secara diam-diam telah dihapus oleh orang-orang Yahudi, tetapi yang sisa-sisanya masih dapat ditemukan di dalamnya, dan bahwa itu telah dibatalkan dengan kedatangan kitab suci Tuhan yang terakhir dan terbesar melalui kenabian Muhammad. Orang-orang Yahudi menanggapi secara langsung setiap klaim ini dengan menggunakan berbagai pendekatan. Tetapi mereka juga membuat akhir di sekitar sebuah kritik Muslim dengan berargumen bahwa Muhammad dan Al-Quran yang dibawanya sumber paling suci dan mendasar bagi otoritas keagamaan dan institusional Muslim. Bukanlah benar-benar seperti yang diklaim oleh tradisi, melainkan hanya sebuah cerita rekaan atau tipuan berdasarkan kepalsuan dan fiksi. Namun, status Muhammad dan Al-Quran adalah topik yang dilarang oleh hukum pada saat itu ya, dan kebiasaan untuk dikritik oleh orang Yahudi. Hukuman untuk melakukannya bisa sangat keras, dan bahkan tuduhan tidak menghormati Muhammad dan Al-Quran dapat mengakibatkan hukuman yang berat, tidak hanya bagi individu yang dituduh, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Akibatnya polemik Yahudi di dunia Muslim cenderung terbatas pada wacana lisan. Dan ketika tertulis sering diungkapkan secara tidak langsung atau tertulis dalam kode. Nama Muhammad misalnya jarang ditemukan dalam tulisan Yahudi tentang Islam maupun kata Al-Quran. Jadi di dalam tulisan Yahudi sangat jarang ada kata Muhammad dan Al-Quran. Dan sementara orang Yahudi yang tinggal di dunia Islam, di dunia Muslim, kebanyakan menulis dalam bahasa Arab. Alfabet yang digunakan biasanya bahasa Ibrani yang jarang dipelajari oleh umat Islam. Mungkin strategi yang paling populer untuk membela integritas Yahudi sambil menyerang lawan adalah melalui produksi sejarah kontra atau kontra sejarah lisan. Dan salah satu kontra sejarah tersebut adalah serangkaian cerita yang berasal dari abad pertengahan awal tentang bagaimana itu bukan Tuhan, tetapi sebenarnya Yahudi yang menulis Al-Quran dan memberikannya kepada Muhammad. Dalam perjalanan mereka menulis Al-Quran, orang-orang Yahudi itu memasukkan petunjuk-petunjuk tertentu di dalamnya untuk membuktikan bahwa itu tidak berasal dari Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi menulis Quran dan diberikan kepada Muhammad dengan kode-kode tertentu ya untuk membuktikan sesama orang Yahudi bahwa itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi tidak dipahami oleh umat Islam sendiri termasuk oleh Muhammad. Karena kode-kode itu hanya diketahui oleh orang Yahudi. Kisah ini nampaknya berasal sebagai kontra narasi lisan yang menceritakan kembali kisah tradisional Muslim tentang Muhammad, Jibril, dan wahyu Al-Quran ke akhir yang sama sekali berbeda. Sulit untuk membuktikan keberadaannya, apalagi meluasnya cerita lisan. Literatur, tetapi serangkaian cerita dapat ditemukan dalam berbagai sumber Yahudi dalam berbagai bahasa dan mewakili penyebaran geografis dan kronologis yang luas yang menceritakan kontra sejarah dasar yang sama dengan sejarah Islam standar munculnya Islam. Contoh narasi dasar berasal dari sebagian dunia Muslim berbahasa Arab dan dari wilayah Eropa Selatan yang memiliki hubungan komersial yang erat dengan dunia Muslim. Contohnya Spanyol, Italia, Yunani.
Yang paling awal hingga saat ini adalah manuskrip Ibrani dan Arab abad ke-10 dari Geniza, Kairo, yang berfungsi sebagai gudang bagi ribuan tulisan Yahudi dari seluruh cekungan Mediterania. Beberapa versi cerita masih berupa kisah lisan hidup yang disampaikan dalam bahasa Farsi. 10 versi tertulis mengandung aspek-aspek yang mengungkapkan asal mula lisan melalui wacana gaya lisan yang berulang dan jenis variasi yang menunjukkan kelisanan. Versi-versi paling awal disematkan dalam karya-karya yang lebih besar, dan fragmen-fragmen yang terletak sejauh ini tidak menceritakan sebuah cerita yang lengkap. Tetapi kita mengetahui dorongan narasi dari kemudian. Terjemahan yang lebih lengkap yang dapat dibandingkan. Sebuah fragmen Ibrani awal dari Kairo, Geniza menceritakan bahwa 10 tua-tua Yahudi atau yang disebut Zekenim berteman dengan Muhammad dan menjadikan untuknya Al-Quran. 4 dari nama-nama tua-tua itu diberikan dan mereka termasuk Abdullah ibn Salam. Ingatlah bahwa dalam narasi Islam tradisional, Abdullah ibn Salam adalah sarjana Yahudi yang segera bergabung dengan Muhammad dan mencela sesama Yahudi sebagai pembohong karena mengetahui tetapi menyangkal kebenaran kenabiannya. Dalam hal ini Muhammad. Namun dalam kontra sejarah ini, Abdullah ibn Salam bukanlah pengikut setia, melainkan agen rahasia yang akan membuktikan bahwa Muhammad bukanlah seorang nabi sejati. Ini cerita terdiri dari 2 kalimat. Mereka menulis dan menyisipkan nama mereka, setiap individu dengan kata demikian, tertulis dalam FGS sapi. Demikianlah orang bijak Israel menasehati orang bisu dan jahat. Dalam bahasa Ibraninya disebut Leilem Harasa. Semua ini untuk menyelamatkan umat Allah agar tidak menyakiti mereka melalui perbuatannya yang sewenang-wenang. Penyebutan sapi tidak hanya mengacu pada seekor sapi, tetapi lebih kepada surat terpanjang dalam Al-Quran yang biasanya diidentifikasi oleh umat Islam dengan namanya sapi dalam kurung surat Al-Baqarah. Bab ini adalah yang pertama setelah pengantar singkat yang disebut Al-Fatihah, yang diidentifikasi sebagai sebuah bab tetapi berfungsi sebagai doa pengantar singkat penghormatan kepada Tuhan yang mengawali Al-Quran secara keseluruhan. Bagian yang dikenal sebagai sapi dengan demikian berfungsi sebagai bab pertama dari Al-Quran untuk memberikan konten yang substansial. Kata kunci kedua adalah ilem, sebuah kata Ibrani yang berarti bisu. Dieja dengan 3 huruf Ibrani, yaitu IM, ya, Alef, Lamet, Mem. Ya, Alef, Lamet, Mem. Ini kata kunci dan kodenya dari para rabi. Yakob Man, nah ini tadi yang saya katakan ini penulisnya, Yakob Man ini, seorang penulis, mencatat kemungkinan asosiasi dengan kata dalam bentuk jamaknya ilmin. IM, ya, Alef, Lamet, Mem, ya. LM, bukan imam, LM. Dalam Yesaya 56 ayat 10. Yang menulis penjaganya buta, mereka semua bodoh. Mereka semua adalah anjing bodoh yang tidak bisa menggonggong, menonton berbaring atau suka tidur. Ya. Ada lebih banyak kutipan, jadi orang-orang Yahudi ini menuliskan kata kode ini, ilmim ini,
untuk menunjukkan kepada Yesaya 56 ayat 10 dan menunjukkan bahwa Muhammad adalah ini. Jadi sindiran dengan kode yang tidak diketahui oleh Muhammad sendiri dan Muslim. Kemudian ada lebih banyak kutipan ini daripada yang mungkin terlihat jelas. Ini mengacu pada penjaga buta atau Sofaf Ifrim dan penjaga anjing Kelafim Hozim. Akar kata penjaga adalah Shin, V, dan He, S, F, H. Dan mengawasi He, Zade, He. Digunakan secara metaforis untuk merujuk pada Nabi dalam ayat Alkitab. Mengaitkan sebuah kata dengan bagian kitab suci adalah teknik umum interpretasi dalam tradisi Yahudi. Nah, ini harus dicatat. Jadi orang-orang Yahudi ini memang pintar-pintar. Jadi mereka mengaitkan sebuah kata dengan bagian kitab suci adalah teknik umum interpretasi dalam tradisi Yahudi. Dan asosiasi Muhammad dengan nabi-nabi bodoh diasosiasikannya bahwa Muhammad dengan nabi-nabi bodoh dan buta huruf. Seperti dalam Yesaya 56 ayat 10. Menunjukkan bahwa dia tidak bisa menjadi nabi yang nyata. Ini tujuannya dari Nabi Yahudi menulis kode ini supaya orang Yahudi tahu bahwa Muhammad bukan nabi. Ini mungkin tampak seperti asosiasi acak, tetapi kata Ibrani ilem terdiri dari 3 huruf Ibrani yang sama, yang dalam tulisan Arab mengawali bab kedua Al-Quran bernama sapi. Ini adalah alif lam mim. Nah, ini alif lam mim ini tidak pernah akan bisa dijawab oleh muslim manapun termasuk nabinya. Pasti kalau kita bertanya apa arti alif lam mim, dia mengatakan ini adalah kepala surat. Yang lain mengatakan ini yang tahu hanya Tuhannya. Ini sebenarnya kata kunci, ya, kode dari Rabi Yahudi yang menulis Al-Quran itu. Yang merupakan salah satu dari serangkaian kombinasi huruf misterius yang mengawali 29 surah Al-Quran. Huruf-huruf pendahuluan dari beberapa surah Al-Quran tidak mengeja kata-kata yang sebenarnya dan fungsinya masih belum diketahui. Huruf-huruf itu sering disebut dalam bahasa Islam huruf-huruf yang terputus-putus karena muncul dalam bentuk ortografisnya yang terpisah, tidak berhubungan, dan tidak ada konsensus yang dicapai oleh muslim tradisional atau sekuler akademisi tentang makna atau tujuannya. Jadi tidak ada muslim tradisional atau sekuler yang akademisi yang punya logika akan bisa menjelaskan alif lam mim ini. Sangat mudah bagi para polemik Yahudi untuk mempertahankan bahwa huruf-huruf Arab ini sebenarnya memiliki tujuan tersembunyi dengan mengeja kata Ibrani ilem. Dengan demikian menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mengikutinya, seluruh Al-Quran hanyalah produk palsu yang bisu dan bodoh. Artinya, Nabi seperti dalam ayat Yesaya di atas. Namun, ya jadi dikatakan bahwa seluruh Al-Quran hanyalah produk palsu yang bisu dan bodoh. Seperti Nabi yang ditulis dalam ayat Yesaya 56 ayat 10. Namun cerita tidak mengatakan ini secara langsung. Ini hanya mengacu pada sapi. Menyalin kombinasi huruf Ibrani, HFGS, yang tidak berarti. Dan kemudian sebuah
kalimat yang tidak memiliki resonansi yang jelas dengan Alkitab atau Al-Quran. Demikianlah orang bijak Israel menasehati orang bisu, orang jahat. Untuk teks yang menjelaskan kode, di dalamnya tentu saja akan mengalahkan tujuannya. Tetapi manuskrip itu memberikan petunjuk yang menggoda dengan mengutip kumpulan huruf aneh, yaitu huruf FGS. Huruf-huruf ini ditulis dalam manuskrip kuno dengan palang di atasnya, menunjukkan bahwa tujuannya adalah selain untuk mengeja kata-kata, dan sebenarnya mereka tidak mengeja kata-kata Ibrani yang dikenal. Belum ada yang menjelaskan secara memuaskan. Dan itu adalah kemungkinan bahwa kode itu sendiri adalah produk sastra yang tidak memiliki solusi aktual, tetapi muncul hanya sebagai petunjuk atau remez di dalam bahasa Ibrani, bahwa Al-Quran harus dibaca dengan cara yang menunjukkan status profannya. Dalam fragmen Ibrani kuno, segmen singkat diakhiri dengan penjelasan yang sebenarnya untuk seluruh dalih atau dalil. Semua ini adalah untuk menyelamatkan umat Allah sehingga dia tidak akan menyakiti mereka melalui perbuatan nakalnya. Nah, ini kata-kata kata-kata seperti puisi untuk menyindir. Dia dalam tanda kutip dalam kalimat ini merujuk pada Muhammad. Jadi dia ini, bahwa ditulis semua ini adalah untuk menyelamatkan umat Elohim, sehingga dia tidak akan menyakiti mereka melalui perbuatan nakalnya. Dia dalam kalimat ini merujuk pada Muhammad, yang seperti disebutkan di atas jarang disebutkan namanya, tapi dengan kata dia. Naskah itu sendiri mengakui tindakan tercela secara moral yang dilakukan oleh 10 tetua Yahudi yang menyamarkan identitas mereka dan berpura-pura mereka adalah pengikut setia Muhammad, sementara sebenarnya merusak dan menyesatkan dia untuk percaya bahwa dia menerima wahyu ketika mereka sebenarnya menulis Al-Quran sendiri. Ini masih panjang, saya haus, capek. Silakan kalau ada yang mau membacakan, teman-teman, melanjutkan. Pak King David, atau siapa? Moderator? Oke, siapa yang mau lanjut? Ikro. Iya, Ikro dari sini bantu saya karena masih panjang ini. Saya agak panjang. uratnya mulut udah kering mau minum. Saya lagi di jalan, bro. Oke, silakan Pak King David atau siapa yang bisa? Silakan. Oke. Yang mau mau Ikro, silakan open mic, don't cover your mic. Yang mau baca. Saya istirahat dulu. Saya mau minum dulu. Silakan. Dan meremehkannya dengan mengkodekannya secara ofensif. Silakan. Baik. Saya akan melanjutkan pembacaannya. Merdu suaramu Bang Kodek. Lanjut. Ikro. Alhamdulillah. Dan meremehkannya dengan mengkodekan komentar ofensif di dalamnya. Tapi itu juga menjelaskan bahwa tindakan mereka dilakukan hanya untuk melindungi orang yang terancam oleh perilaku sembrono seorang pria baru berkuasa, yaitu Muhammad. Ini adalah pesan yang diartikulasikan dengan satu atau lain cara dalam semua versi cerita yang berbeda. Sangat menarik untuk dicatat bagaimana mereka semua mengakui bahwa perilaku yang biasanya tidak dapat dimaafkan menurut hukum dan etika Yahudi
diperlukan untuk memastikan kelangsungan. Bentar ya, boleh dinaikkan lagi. Ya, kelangsungan hidup komunitas. Ya. Kelangsungan hidup komunitas di bawah apa yang orang bijak ketahui dari pengetahuan esoterik mereka akan menjadi aturan keras Islam. Versi bahasa Arab dari cerita yang sama juga dapat ditemukan di antara fragmen Geniza Kairo. Jacob Levin yang pertama kali menerbitkannya pada tahun 1925 hingga 1926, 54 menyebutkan bahwa manuskrip tersebut berasal dari abad ke-12. Moshe Gil di sisi lain menganggap versi Arab mendahului versi Ibrani yang baru saja diperiksa dan memberi tanggal pada awal abad ke-10 berdasarkan kemunculan nama Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir yang hidup tahun 908 hingga 932. Dalam salinan kedua, dia mengidentifikasi sekitar 80 tahun setelah penerbitan manuskrip pertama dari cerita Arab. Ini footnote-nya ya, footnote 55. Iya, footnote-nya. Setiap angka Ya, itu lanjut. footnote-nya, ya petunjuk. Iya. Lanjut ya, Pak Lidara. Ya, silakan. Versi bahasa Arab Levin terdiri dari dua bagian. Yang kedua hilang dari manuskrip Gil dan terjemahan Ibrani. Bagian pertama jelas merupakan versi dari fragmen Ibrani yang baru saja dibahas, tetapi ditulis dalam bahasa Yudeo-Arab. Tetapi versi bahasa Arab identik Levin mencakup bagian kedua di sisi sebaliknya, halaman yang dimaksud untuk memberi ayat-ayat aktual yang ditulis oleh para sahabat Yahudi ke dalam Al-Quran dalam bentuk akrostik yang dibangun dari huruf-huruf yang membentuk kalimat Ibrani. Demikianlah orang bijak Israel menasihati orang bisu, jahat. Kalimat yang sama ini ditemukan dalam versi Ibrani yang konon ditulis ke dalam bab Quranik disebut sapi. Tetapi dalam versi Ibrani tidak membuat pesan akrostik. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan Pak. Seperti versi Ibrani, kisah Arab disematkan dalam karya yang lebih besar, tetapi memiliki judul Kisah Para Sahabat Muhammad, lampiran kitab sejarah. Namanya Kisah Ashab Muhammad ila Kitab Al-Tarikh. Orang bijak Yahudi datang dan muncul di hadapannya dan memberitahu dia apa yang terjadi padanya dan mengarang sebuah buku untuknya. Mereka merancang dan menulis nama mereka di surah pertama Al-Qur'annya. Mereka merancang dan menulis, demikianlah orang bijak Israel menasihati orang bisu, orang jahat. Jadi di setiap ini pasti ada tulisan ini, demikianlah orang bijak Israel, tapi dengan kode sandi, dengan kode tulisan, tidak akan bisa dipahami oleh orang Muslim sendiri. Secara diam-diam dan tidak jelas sehingga tidak akan dipahami. Ini kuncinya. Ya, pasti akan tertulis demikian dalam bahasa Yudeo-Arab. Ya, jadi tidak akan bisa dipahami
oleh orang muslim sendiri pun, biarpun dia cendekiawan atau ahli, dia belajar sampai nyungsep pun nggak akan bisa ketemu kode ini. Ya. Dan dikutuk oleh mulut Tuhan, seperti yang dikatakan orang bijak itu. Siapapun yang memberitahukan hal ini kepada non-Yahudi. Jadi sudah ada apa ya namanya? Doktrin ya. Jadi doktrinnya sudah seperti ini. Dalam versi cerita ini, nama-nama 10 orang Yahudi yang bergabung dengan Muhammad terdaftar. Diikuti dengan ini adalah 10 orang yang datang kepadanya dan mengislamkan di tangannya sehingga tidak ada yang membahayakan Israel. Jadi 10 orang ini ya pura-pura mu'alaf untuk menyelamatkan Israel. Ya, jadi mereka cerdik. Ya, cerdik seperti ular. Ya. Mereka membuatkan untuknya Al-Quran dan menulis serta memasukkan nama mereka masing-masing dalam satu surah tanpa alasan untuk curiga. Jadi sang nabi ini tidak akan curiga karena mereka memakai kode. Mereka menulis di bab tengah, demikianlah orang bijak Israel menasehati orang yang bisu dan jahat dalam nama Tuhan, dan mereka pasti akan menulis seperti ini di bawahnya di setiap akhir daripada tulisan mereka, dalam nama Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, yang perkasa, yang agung, yang menang, yang Maha Pengampun, yang Maha Agung, yang Pencipta, yang memiliki segalanya. Untuk menguatkan bahwa itu adalah dari Tuhan. Seolah-olah. Mirip dengan versi Ibrani, bahasa Arab mencatat bahwa orang-orang Yahudi yang menipu Muhammad melakukannya agar tidak ada yang akan membahayakan Israel. Sebuah kutukan juga muncul dalam versi bahasa Arab atas siapa saja yang mengungkapkan rahasia tindakan orang-orang Yahudi dalam menyusun Al-Quran. Jadi kutukan-kutukan yang ada itu adalah buatan orang Yahudi sendiri. Jadi seolah-olah orang Yahudi dikutuk. Inilah namanya ya manajemen konflik, yang menulis dia, yang dikutuk diri dia sendiri supaya tidak dicurigai. Kutukan ini berdampak membuat klaim bahwa Al-Quran ditulis oleh orang Yahudi jauh lebih kredibel. Artinya ia meningkatkan taruhannya dengan mengumumkan bahwa kebenaran itu sangat penting dan berbahaya sehingga pantas mendapat kutukan ilahi bagi siapa saja yang berani membiarkan kebenaran diketahui dunia luar. Kutukan itu juga memiliki tujuan kedua, yaitu untuk menjaga kritik terhadap Al-Quran dan Nabi yang membawanya menjauh dari mata umat Islam yang jelas akan marah pada klaim tersebut dan kemungkinan akan merespons dengan kasar. Versi bahasa Arab juga menjelaskan kalimat misterius dalam versi Ibrani, yaitu demikianlah orang bijak Israel menasehati orang bisu dan jahat. Menurut versi bahasa Arab, kalimat ini adalah pesan rahasia yang terungkap ketika pesan akrostik diuraikan dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang mungkin ditemukan dalam surat Al-Quran yang disebut sapi. Ketika huruf pertama dari masing-masing ayat Arab digabungkan menjadi dalam satu dalam urutan ayat,
mereka demikianlah orang bijak Israel menasihati orang bisu yang jahat. Dua masalah sederhana dengan akrostik segera terlihat. Yang pertama adalah bahwa Yisrael atau ya Israel dieja dengan bunyi S yang berbeda dengan ejaan Alkitabiah. Jadi sekali lagi, yang pertama, jadi ada dua masalah sederhana dengan akrostik segera terlihat. Yang pertama adalah bahwa Yisrael atau Israel dieja dengan bunyi S yang berbeda dengan ejaan Alkitabiah. Kedua, tidak ada ayat yang dilampirkan pada huruf R. Untuk memperjelas dengan tepat bagaimana pesan akrostik itu dimaksudkan untuk dibaca, ayat-ayat Arab di sini dengan huruf-huruf akrostik yang ditandai dengan warna merah. Nah, ini tulisannya ya. Jadi di sini ada, di pinggir sini ada bahasa abjad Ibrani yang ditulis dengan merah, dengan tanda merah. Ya, ini. Nah, ini jadi tulisannya ya. Jadi ini seperti ini. Nah, ini. Ini ayat-ayat tulisan Ibraninya. Ya, ini tulisan Ibrani yang tanpa patah, tanpa sores, tanpa nikut. Ya, jadi masih Ibrani gundul lah dibilang. Ya, jadi itu manuskripnya ya. Oke. Kemudian ini adalah dari verso of the original, versi original Arabic dokumen was graciously provided by the Jewish Theological Seminary. Ini yang ditampilkan oleh Israel ya, Jewish ya, Yahudi Teologi Seminari. Dan katalognya ditulis dalam kode ENA 2541.1 verso JTS Friedberg Jewish MS Society, jadi tersimpan di Israel. Kemudian ini adalah manuskripnya di Genisa Kairo. Ini juga disimpan di Israel. Pesan akrostik rahasia yang disematkan dalam ayat-ayat Arabik. Mungkin kita lihat dulu ya ininya. Kita lihat dulu versi tulisan dari manuskripnya. Ini adalah bahasa Arab, Yudeo Arab tadi yang ditulis di atas. Ya. Nah, ini bahasa Yudeo Arabnya. Nggak tahu lah hurufnya kayak beginilah. Kita nggak bisa baca ya. Jadi original Arabic dokumen. Oke. Pesan akrostik rahasia yang disematkan dalam ayat-ayat Arab tampak jelas. Al-Quran ini bukanlah benar-benar kalam Allah. Ya, jadi Al-Quran bukan benar-benar kalam Allah. Orang-orang Muslim yang percaya pada asal-usul ketuhanan Al-Quran mengikuti agama yang tidak mencerminkan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang Yahudi harus merasa yakin bahwa terlepas dari penderitaan mereka sebagai minoritas yang lebih rendah di bawah dominasi Muslim, mereka melakukan hal yang benar dengan tetap setia pada tradisi dan kitab suci mereka.
meskipun ada cemoohan dan cemoohan yang mereka alami di bawah pemerintahan Muslim. Serangan Muslim terhadap Yahudi, terhadap kesucian kitab suci Yahudi, dan bertentangan dengan integritas agama mereka tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Namun ada satu masalah besar dengan cerita ini. Tidak ada satu baris pun dari 20 ayat. Satu ayat Arab yang direproduksi di sini benar-benar ditemukan dalam Al-Quran. Mengapa dokumen seperti itu dibuat? Tentu saja tidak mungkin memberikan jawaban pasti atas pertanyaan tersebut. Halaman akrostik berusia 1000 tahun. Dan karena kami tidak memiliki teks lengkap yang menjadi bagian darinya, kami hanya tahu sedikit atau tidak sama sekali tentang konteksnya dalam karya yang lebih besar. Dan tentu saja kita tidak tahu penulisnya. Kisah tersebut mewakili satu versi narasi yang tampaknya telah berkembang secara lisan selama berabad-abad. Dan kami memiliki sejumlah versi lain yang tidak menyertakan akrostik. Semua versi didasarkan pada tema yang sama tentang orang-orang Yahudi yang menyusup ke dalam rombongan Muhammad sejak awal dalam karirnya dan menulis semua atau sebagian dari Al-Quran. Dengan demikian membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah kitab suci yang ditulis oleh Tuhan. Orang bisa menduga bahwa cerita seperti itu akan membuat pendengar atau pembaca Yahudi enggan mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan komunitas Yahudi dan membuang status minoritas kelas 2 yang dicemooh dengan menjadi Muslim. Ya. Kisah ini menyurati situasi yang dihadapi orang Yahudi, Muslim, dan Kristen ketika dihadapkan dengan klaim zero sum yang bentrok dengan makna Tuhan, wahyu, dan kebenaran. Salah satu pelajaran paling kuat yang cenderung diasumsikan dari orang dari sifat tauhid adalah bahwa karena satu Tuhan adalah pencipta semua langit dan bumi, pasti ada satu kebenaran mutlak yang berasal dari ketuhanan. Jika Tuhan adalah pencipta alam semesta, semua, maka Tuhan harus maha kuasa dan maha tahu. Kaum monoteis juga umumnya berasumsi bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam kebaikan, sehingga Tuhan pasti baik. Jika Tuhan adalah semua hal ini, maka tampaknya masuk akal bahwa Tuhan tidak akan mengungkapkan pesan-pesan baru kepada umat manusia kecuali mereka yang telah menerima pesan-pesan sebelumnya. Entah bagaimana gagal memenuhi perintah ilahi sebelumnya. Langit tidak terbuka untuk mengungkapkan dispensasi ilahi yang baru, kecuali ada kebutuhan yang besar dan mendesak untuk melakukannya. Sementara sejumlah asumsi tentang monoteisme ini dapat ditantang. Perspektif yang diartikulasikan saat ini mewakili pandangan umum dari 3 monoteisme kitab suci tradisional terhadap klaim kebenaran yang bersaing. Dan itu mencerminkan pola hubungan agama yang dapat diamati bahkan hingga hari ini dengan munculnya agama baru, gerakan keagamaan monoteis, dan perspektif agama-agama baru ini. Agama-agama lama gagal untuk hidup sesuai dengan kehendak ilahi dan perlu dibuang untuk yang baru. Tetapi dari sudut pandang agama-agama mapan, para pendiri agama-agama baru adalah nabi-nabi palsu yang merusak kebenaran Tuhan yang ditetapkan dalam kitab suci dan tradisi yang ada. Jadi jika ada nabi-nabi baru, pasti adalah nabi-nabi palsu yang merusak kebenaran
Tuhan yang ditetapkan dalam kitab-kitab suci dan tradisi yang sudah ada. Pasti yang sudah ada sebelumnya. Konflik antara agama-agama mapan dan agama-agama baru bukanlah fenomena baru dan sifat polemik serta pola hubungan mudah diamati, terutama ketika seseorang peka terhadapnya. Namun yang sering tidak diperhatikan dalam tarian perselisihan adalah aspek kekuatan hubungan. Ketika kekristenan muncul ke dalam sejarah, itu tidak berdaya. Institusi agama monoteis yang kuat pada saat munculnya Kristen adalah pendirian Yahudi di Yerusalem yang menentang apa yang dianggap sebagai klaim palsu Yesus dan para pengikutnya. Tetapi pada saat kekristenan mengambil alih kendali kekaisaran Romawi pada abad keempat, hubungan kekuasaan menjadi terbalik. Hal serupa terjadi dalam kemunculan Islam. Tetapi agama Kristen yang menjadi agama utama pada saat itu. Orang-orang Yahudi pada saat munculnya Islam telah lama kehilangan kekuatan politik mereka. Tetapi seperti yang diamati di atas, di Arab yang berbeda di luar kendali dan penganiayaan agama dari kekaisaran Bizantium, mereka tampaknya telah mempertahankan aura yang tangguh sebagai kuno mapan. Komunitas monoteis dengan kitab suci dan tradisi yang mendukung gengsi mereka. Namun segera setelah kelahiran Islam, orang-orang Yahudi di Timur Tengah diliputi oleh keberhasilan komunitas Muslim. Dan serupa dengan pengalaman mereka di bawah kekristenan, orang-orang Yahudi menderita penghinaan dari minoritas yang dicemooh dan digambarkan di media kontemporer sebagai orang yang salah arah, kaku, dan digantikan oleh komunitas baru yang dikasihi Allah. Orang-orang Yahudi tidak dapat memperdebatkan versi kebenaran mereka secara bebas dan terbuka karena pembatasan sosial dan agama yang dikenakan kepada mereka. Tetapi seperti yang bisa dibayangkan, mereka merasa perlu untuk menjaga harga diri mereka sendiri, bahkan sebagai komunitas minoritas di bawah tekanan serta budaya mayoritas. Respon khas komunitas subaltern adalah untuk melawan narasi dominan secara tidak langsung. Tidak mengherankan, orang Yahudi berpolemik secara halus melalui metode tidak langsung. Beberapa di antaranya mengakibatkan orang non-Yahudi mengidentifikasi orang Yahudi sebagai licik atau tidak jujur dan licik. Tetapi sejak itu telah diakui sebagai tipikal komunitas tak berdaya yang berusaha mempertahankan martabat mereka di bawah tekanan. Salah satu contohnya adalah kontra sejarah Yahudi kuno yang jarang dianggap sebagai asal-usul Islam. Pendanaan. Jadi penelitian didanai oleh Alexander von Humboldt Stiftung. Yang konflik kepentingan, penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan. Referensi, aduh banyak ini ya, Al-Qasam Mustafa, At-Tabari, Muhammad Al-Jarir, Asman Astern, Al-Afisur Yitzhak, ya, Projective of Gentiles and Jews in Judeo-Arabic in the Middle Ages and their later uses, Bennett, David, Hels, Benken, Kohler, Barbel, Ban Semai, Viale, David, Borskok, Broket, Brok, Ahen, banyak. Itu berjejer tuh. Ya, referensinya daripada tulisan tadi. Termasuk Ibn Abbas, Tanwir al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas, Beirut, Dar al-Kutub al-Imiyah, Ibn Sa'ad al-Tabakat al-Kubra, ya, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, itulah, ya, Khan Muhammad Musin,
Ya, terus banyak Lazarus Jaffe, Lethal Mikhail. Waduh, banyaknya buku ini. Ya, ini literatur referensinya. Banyak Baik, pustaka. daftar pustakanya. Silakan baca sendiri, saya bacain bisa mati saya. Silakan. Lanjut. Selesai. Ya. Sudah sampai ini Abdullah is identified as Habar in Arabic. Ya, ini Gulemi juga tulisannya. Ini sampai segini banyak. Ini banyak. Isaiah, Yeskiel, Yeremia, ada semua. Levin, ya ini Levin 1925-26. Like the Hebrew version, the manuscript derives from Elkan Adler personal collection and is listed in CHM under historical works. Ya, ini dia Levin. Judeo-Arabic can refer to a variety of Jewish dialect of Arabic. 58, 59, 60. Berapa ini referensinya? Aduh. 69 referensi. Ya. License 2019. License Switzerland. Silakan. Lanjut. Ya, dipersilakan. Aduh, 2 menit mungkin istirahat dulu ya. Habis itu Ya. bagi Bapak Ibu saudari. Capek saya. Iya, tetapi luar biasa ini menyambar kita. Tahu ya, ternyata begitu ya. Nah. Bukan Silakan. kata saya ya. Itu bukan kata saya. Saya hanya membacakan. Ya, ini buku-bukunya, literasinya. Iya. Subhanahu wa ta'ala ya. Sungguh luar biasa kita yang begitu sempurna, saudara-saudara. Wah, Emang iya. sempurna sekali untuk dipahami, saudara-saudara. Tadi 1 jam loh Lidara Rewa baca ini. Tapi itu ternyata diringkaskan dari 58 sumber itu. Bisa segitu. Iya, kalau ditulis semuanya, waduh, tahun depan Pak baru selesai. Makanya itu diringkas saja. Itu aja sudah memperkuat kita untuk mengetahui akuratannya, kebenarannya. Memang benar-benar dari langit